Teman-teman, di Instagram sama TikTok itu tahun lalu sempet diramein orang-orang pada ngebahas seputar ain. Pada takut, masa iya sih mata ngelihat dengan penuh kedengkian bisa bikin kita mati, sakit, sampai segala macem. Atau kalau misalnya kita dipuji tanpa bilang Masya Allah, kita jadi beruntusan, atau jadi demam, bahkan sampai mati. Teman-teman, ain itu kan sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ainu haqqun. Ain itu hak benar adanya. Nah, sejak di semua sosmed rame pada ngebahas ain, para ustadz atau dai-dai TikTok segala macam, akhirnya kita lihat teman-teman kita banyak yang panik dong. Aduh, gimana nih? Gue kalau posting muka harus kasih caption Masya Allah, tabarakallah. Aduh, gue nggak boleh lagi nih posting foto bayi gue segala macam karena takut mati, takut sakit, takut demam karena kena ain. Tapi sadar gak sih teman-teman? Mungkin banyak kita yang nggak tahu kalau ain itu gak cuma terjadi di badan kita, tapi juga ada ain yang dia itu menghancurkan rencana-rencana baik kita. Gue yakin pasti ada di antara kita yang sering nggak sadar, tapi ternyata kejadian. Rencana-rencana kita gagal padahal udah semulus lancar itu. Cuma gara-gara ain. Cuman kita belum tahu aja itu ain. Terus gimana sih cara kita ngehindarin ain di rencana-rencana baik kita? Misalnya kita pengen bangun perusahaan, ya kan, pengen nikah, atau misalnya pengen beli mobil, pengen dapat deal-dealan ekspor impor segala macam. Gue bikin video ini penting banget karena semalam gue habis teleponan sama abang kelas gue di pesantren yang gue cinta banget dia karena Allah. Dan gue tuh curhat seputar ya ain dalam rencana-rencana baik gitu loh. Bang, gue tuh kayaknya ngerasa rencana baik gue tuh sering gagal gara-gara gue tuh orang suka cerita. Teman-teman yang follow gue di Instagram atau di TikTok, gue tuh tukang cerita. Cerita pas gue di Mesir, sekarang lagi liburan di Indo ya. Cerita pas gue zaman pesantren, cerita gue berhadapan sama orang Arab, orang Mesir. Gue suka cerita. Termasuk ceritain rencana besok, tahun depan, bulan depan gue mau ngapain. Dulu pas zaman pesantren, gue bisa belasan kali dan gue sampai sempet ngitung tuh berapa banyaknya gue itu kena gagal sesuatu rencana baik karena gue ceritain rencana itu. Dulu pernah gue diutus ustadz, jadi kan gue dulu di pesantren tuh setelah masa SMA-nya selesai gak boleh lulus, sertifikatnya gak dikasih sebelum kita 1 tahun mengabdi. Nah, gue tuh mengabdi di pesantren di bagian dakwah. Nah, jadi kayak naik motor terus isi khotbah lah atau isi pengajian segala macam. Dulu gue tuh pernah diutus buat ngajar tajwid di kayak orang-orang kantor di Masjid Agung. Gue udah berjalan 2 kali ngajar dan gue dibayar. Dan gue kan seneng kan, ya Allah masih santri, belum lulus, belum kerja udah dibayar gitu kan. Dan gue seneng bisa ngajarin ilmu dan mereka mudah mahaminnya. Gue seneng dong. Nah, itu berjalan lancar sampai suatu saat gue cerita ke anak-anak asrama yang gue bina. Anak-anak asrama, ke teman-teman sekelas, gue ceritanya tuh detail, sampai duitnya, gue sebut angkanya, gue sebut gue dikasih motor buat dakwahnya, gue sebut semua nikmatnya. Tiba-tiba selancar itu program ngajar gue. Pas 1 hari setelah gue cerita itu, gue balik ke tempat gue ngajar di Masjid Agung itu kan. Tiba-tiba ada salah satu ustadz gue, antum ngapain di sini? Ini ana yang ngajar. Lah, kan ustadz, kan ana yang diutus, udah 2 kali ngajar loh. Enggak, kata siapa? Mau antum Pak Ana. Dan yang ngajar ini tuh kayak pejabat tingginya pesantren gue. Jadi gue gak berani. Lah, kok tiba-tiba diputus apa yang udah gue dapet gitu loh. Dan selama gue jadi bagian dakwah itu, gue pernah diutus ngimam di masjid yang lumayan gede juga, taraweh Ramadan. Dari Hamin seminggu itu gue dikasih tahu, pokoknya hari Senin atau hari Selasa gitu, antum ngimam ya Zahid ya, dan siap-siap dari sejak maghrib pergi ke masjidnya. Oke. Dan sampai Hamin 1, gue terus diingetin buat datang ke masjid itu. Tiba-tiba di malam sebelum tarawehnya, gue cerita ke anak asrama gue, ke teman-teman gue, gue ngimam loh di masjid gede, ngunter dijemput segala macam, gue dibayar segala macam. Gue cerita karena gue suka cerita, bukan karena gue pamer atau gue bangga atau apa. Tapi kan emang kita ngerasa kadang-kadang orang yang denger cerita kita tuh semuanya suka atau ngedukung kita. Padahal kita nggak tahu dalam hati mereka tuh ada yang, apa sih lu, gini aja lebay, alay lu gitu loh. Ada yang penuh kedengkian tapi kita nggak bisa ngecek hatinya, kita bukan Allah. Pas banget abis gue cerita, gue ditahan di gerbang pesantren sebelum gue keluar ke masjid itu. Zahid, maaf, ana tiba-tiba kepikiran antum diganti deh sama orang lain. Gue shock, kaget karena gue udah cerita ke banyak orang. Sampai akhirnya abang kelas gue nasihatin gue gini, dulu ana juga pernah Zahid, banyak banget rencana-rencana besar yang udah kelihatan titik terangnya, tapi semua itu gagal. Dan ana sering nyalahin dia, nyalahin ini, nyalahin itu. Padahal faktor terbesarnya itu di diri ana sendiri. Ana yakin semua itu salah ana, karena ana baru kemarin banget dengar hadis Nabi SAW. Dan hadis ini hadis gharib. Hadis an Mu'adz bin Jabal, kalau Rasulullah SAW, ista'inu ala hawaijikum bil kitman fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Tolonglah, bantulah rencana-rencana baik kalian untuk berhasil dengan kitman, dengan pintar-pintar menyembunyikannya. Fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang diberikan nikmat pasti ada mereka yang hasad kepadanya. Bang, tapi kan Allah bilang di Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu ceritakan. Ceritakan, tapi nggak ke semua orang. Sosmed itu sangat luas dan isinya orang berbagai macam isi hati. Ceritakan ke mereka yang
kita kenal dari hati ke hati, saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang udah jadi bestie dari dulu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ke semua orang. Semoga gue dan teman-teman yang nonton video ini Allah selamatkan dari mata atau hati yang dengki, dan Allah mudahkan kita dengan segala urusan-urusan kita di dunia maupun di akhirat.